Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus shalihat, allazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Izinkanlah dalam kesempatan ini Al-Fakir menyampaikan sebuah materi yang kami ambil dari kitab Lubabul Hadis. Dalam hal ini adalah keistimewaan tentang salam atau keistimewaan mengucapkan salam. Seringkali kita mendengar, bahkan menjadi sebuah tradisi atau budaya umat Islam, bahkan agama lain pun juga terkadang mengikuti, yaitu dengan ucapan salam. Akan tetapi para jamaah, ada batasan-batasan manakala salam itu diucapkan kepada siapa. Itu harus ada batasan, karena Rasulullah SAW lah yang mengajari kita semuanya. Semisal kita ini bertemu dengan kawan yang kebetulan kawan itu bukan agama Islam, lalu mereka mengucapkan assalamualaikum gitu, maka ajaran Rasulullah SAW itu adalah kita menjawabnya cukup waalaikum itu saja. Jadi jangan ditambahi waalaikumsalam, nggak boleh, hukumnya itu sudah haram di situ. Jadi cukup bagaimana waalaikum. Jenengan punya saudara, teman kerja atau siapapun, mereka itu mengucapkan salam kepada jenengan assalamualaikum gitu. Jenengan cukup waalaikum gitu saja. Bagaimana? Waalaikum gitu. Sebab kalau panjenengan menambahi waalaikumsalam, itu panjenengan malah dosa. Karena di dalam ucapan salam tersebut mengandung sebuah doa keselamatan, kemudian dan penghormatan. Doa keselamatan dan penghormatan hanya layak diberikan kepada sesama muslim. Ini batasannya di situ. Lalu bagaimana seandainya kalau kita bertemu dengan kawan-kawan selain Islam? Apa yang kita ucapkan? Cukup jenengan mengucapkan selamat sore atau selamat siang atau selamat pagi gitu saja. Karena hal yang demikian itu bukan merupakan ajaran Islam. Karena apa? Ajaran Islam itu mencakup dunia dan akhirat. Ketika mengucapkan salam itu assalamualaikum, itu berarti kita mendoakan keselamatan bagi orang yang kita tuju, dan kita juga memberikan penghormatan, doa pada orang itu, dan keselamatan dunia dan akhirat. Sehingga ketika kita menjawab salam, tidak cukup hanya waalaikumsalam, itu tidak cukup. Yang benar bagaimana? Waalaikumsalam. Di situ ada al-ta'rif. Di situ bertepatan al-ta'rif syamsiyah yang mempunyai faidah lil istighraqul jinsi.
keselamatan yang berlaku di dunia sampai di akhirat para jamaah. Makanya berbeda. Kalau panjenengan hanya sekedar waalaikumsalam, beda. Maka yang paling tepat adalah waalaikumsalam. Coba saya tes dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini ucapan salam dan menjawab salam yang tepat sesuai tuntunan. Kemudian pernah saya sampaikan, lama sudah, saya ulang lagi tidak apa-apa. Seringkali kita itu salah paham ketika ada teman, misalnya saya punya teman Pak Haji Kadir. Beliau ini ketepaan di luar negeri. Kemudian saya punya teman lagi yang pulang ke Indonesia, yang pada waktu itu di luar negeri bertemu dengan Pak Haji Kadir. Tolong sampaikan salam saya kepada Pak Solihin. Ketika beliau, temannya Pak Haji Kadir itu datang bertemu dengan saya, Pak, sampean dapat salam dari Pak Haji Kadir. Bagaimana cara kita menjawab salam tersebut? Yaitu dengan alaika wa alaihis salam wa rahmatullah wabarakatuh. Jadi kita mendoakan orang yang dititipi, baru orang yang dititip. Nah ini biasanya jenengan jabat salam, waalaikumsalam, itu jenengan hanya pada orang tersebut yang nitip itu. Orang yang menjadi perantara tidak jenengan doakan. Ini nggak boleh. Ini jarang sekali diamalkan. Oleh karenanya Masjid Al Jihad harus menjadikan sebuah permulaan dalam mengamalkan ilmu, tentunya dalam bab salam, yaitu alaika wa alaihissalam wa rahmatullah wabarakatuh. Kalau yang dititipi tadi seorang perempuan, tinggal ganti harokatnya, alaiki wa alaihissalam wa rahmatullah wabarakatuh. Karena kita ada kewajiban untuk menjawab salam bagi orang yang dititipi. Nah, disinilah para jamaah hendaknya kita mengamalkan ilmu itu dimulai dari sedikit demi sedikit. Coba saya akan meminta panjenengan, kalau seandainya orang yang nitip salam itu sama-sama semuanya laki-laki, kepada panjenengan bagaimana jawabnya? Alaika wa alaihissalam wa rahmatullah wabarakatuh. Nah, saya ulang lagi, kalau yang titip dan yang dititipi salam itu sama-sama laki-laki, bagaimana jenengan menjawab salam tersebut? Alaika wa alaihissalam wa rahmatullah wabarakatuh. Ini. Kemudian yang kedua, kalau yang nitip dan yang dititipi ini semuanya perempuan, bagaimana kita sebagai seorang laki-laki menjawabnya? Alaiki wa alaihassalam wa rahmatullah wabarakatuh. Saya ulang lagi, kalau yang titip dan yang dititipi sama-sama perempuan, kita sebagai laki-laki menjawabnya bagaimana? Alaiki wa alaihassalam wa rahmatullah wabarakatuh. Itu cara menjawab salam sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu salah satu contoh tentang menjawab salam. Kemudian di dalam Al-Quran, dalam surah An-Nisa, Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza hayyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha ila akhir ayat. Apabila kita mendapatkan penghormatan salam, fahayyu bi ahsana minha,
maka jawablah salam itu yang lebih baik. Fahayyu bi ahsana minha. Misalnya, Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini perintah Al-Quran yang paling bagus, gridnya pertama seperti ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aurudduha, kalau misalnya lupa atau misalnya ingin yang pendek, aurudduha, setidaknya setara. Berarti apa? Waalaikumsalam. Seperti itu minimal. Tapi yang paling bagus fahayyu bi ahsana minha. Harus yang lebih baik. Karena orang yang mengucapkan salam itu ada rasa ketawaduan para jamaah. Nanti akan ada hadis yang membahasnya di situ. Jadi ketika ada orang duduk atau bertemu di jalan, terus panjenengan Assalamualaikum, nah, itu ada rasa Masya Allah, luar biasa. Makanya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, afsus salama bainakum, tebarkanlah salam di antara kalian. Jadi ada perintah dari Rasulullah secara langsung. Nah, kalau di Jawa diantaranya itu kan Minsewu seperti itu. Itu yang paling bagus adalah mengucapkan salam, karena ada unsur doa di situ. Ada unsur doa, ada unsur penghormatan. Jadi ketika ada orang yang mengucapkan salam kepada kita, secara otomatis orang yang mengucapkan salam kepada kita itu menghormati diri kita para jamaah. Mengucapkan salam hukumnya sunnah, menjawab salam hukumnya wajib. Karena kita dihormati. Kalau kita dihormati, harus kita memberikan yang lebih pada orang tersebut. Nah, ini yang harus kita amalkan bersama-sama. Mudah-mudahan Allah memudahkan kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Kemudian kita akan memulai fi fadilatis salam. Silakan Mas Toto dibaca. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Assalamu qabla al-kalami, yang artinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ucapkan assalam sebelum berbicara. Baik. Assalamu qabla al-kalam. Jadi etika, adab ketika panjenengan berada di podium atau di panggung atau sebagai pembicara, etika yang pertama yang harus panjenengan lakukan adalah mengucapkan salam. Makanya bahkan Pak Presiden pun ketika pas berbicara di depan pejabat-pejabat yang lain itu pasti akan dimulai dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru selamat malam, selamat pagi, dan lain sebagainya. Nah, di sini merupakan bentuk aplikasi diterapkannya salam itu di Indonesia khususnya, meskipun terkadang orang itu masih belum memahami secara keseluruhan. Kadang orang Islam itu masih menggunakan selamat sore gitu. Ya, dikarenakan faktor pengetahuan sebenarnya. Kalau seperti ini kita kaji, oh ternyata ada unsur doa. Sama halnya ketika pas panjenengan diberi makanan, ini ada rezeki sedikit. Kemudian kita, alhamdulillah matur suwun jazakumullah misalnya. Itu luar biasa. Karena ada unsur doa, semoga Allah membalasnya. Jazakumullah. Tapi kalau matur suwun itu sebatas ucapan terima kasih gitu saja. Tapi kalau seandainya ditambah jazakumullah atau jazakallah. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit. Jazakallah dengan jazakumullah itu letak grade yang paling atas dari segi bahasa, segi etika. Itu yang paling bagus adalah jazakumullah, menggunakan dhamir jamak di situ. Tapi kalau jazakallah itu juga bagus, namun lebih bagus lagi ketika menggunakan jazakumullah. Lah Pak, cuma satu, betul. Karena di dalam dunia itu makhluk ada namanya makhluk malaikat.
ada makhluk jin. Jin di situ ada yang Islam dan ada yang kafir. Nah, di situ maka menggunakan jazakumullah itu lebih bagus. Ini menurut orang-orang yang ahli di dalamnya. Oleh karenanya, ketika kita memulai pembicaraan, ucapkanlah terlebih dahulu, yaitu ucapan salam. Silakan hadis yang kedua. Wa sallallahu alaihi wasallam. Man bada'a bil kalami wa ba'as-salami fala tujibuhu. Yang artinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, siapa yang mulai dengan berbicara sebelum mengucapkan salam, maka jangan dijawab. Man bada'a bil kalami qabla salam. Siapa yang memulai berbicara kok tidak diawali dengan salam, fala tujibuhu, maka jangan dijawab. Artinya apa? Ketika misalnya sebagai seorang pembicara, bagaimana kabarnya Bapak Ibu sekalian? Baik, assalamualaikum. Nah itu fala tujibuhu, jangan dijawab. Ini perintah Rasulullah. Mengapa? Karena tidak menggunakan etika. Kok bisa Pak? Kok tidak menggunakan etika? Karena assalamu qoblal kalam. Salam itu pertama kali. Baru mengucapkan bagaimana kabarnya ibu bapak dan sebagainya. Jadi ucapkan salam terlebih dahulu, baru memulai menanyakan kabar atau yang lainnya. Ini etika di dalam Islam. Oleh karenanya, kalau seandainya umat Islam diberi oleh Allah kesempatan mendapatkan ilmu dan mengamalkan, insya Allah Islam itu akan lebih indah. Islam akan terasa berkah, meskipun di lingkungannya itu bukan semuanya orang Islam, tapi orang non-Islam pun akan merasakan kebahagiaan di situ. Inilah indahnya Islam. Jadi menjaga dari orang Islam itu sendiri dan menjaga orang di luar Islam, selagi tidak memerangi umat Islam, sehingga disebut dengan kafir zimmi, orang yang berbeda agama tetapi tidak mengganggu umat Islam, itu namanya kafir zimmi, orang kafir yang harus kita jaga. Inilah keindahan Islam. Kalau kafir harbi, orang yang bukan Islam tapi mengganggu. Ketika ada acara listriknya dimatikan, terganggu kita. Ketika ada acara membuat kerusuhan. Nah, orang yang seperti ini, kata Nabi, orang yang harus diperangi. Artinya apa? Harus dilawan. Tapi bagi orang yang kafir tidak mengganggu, maka wajib kita untuk menjaganya. Kemudian hadis yang ketiga, silakan dibaca. Wa sallallahu alaihi wasallam. Man bada'a bis-salami fahuwa aula billahi wa rasulihi. Yang artinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa yang memulai salam, maka dia berhak mendapatkan perlindungan dari Allah dan Rasulnya. Man bada'a bis-salami fahuwa aula billahi wa rasulih. Barang siapa yang memulai salam, itu mendapatkan perlindungan dari Allah dan Rasulnya, itu diutamakan. Jadi lebih berhak mendapatkan keselamatan bagi orang yang memulai ucapan salam. Jadi ucapan salam ini kayak remeh, kayak sepele. Tetapi para jamaah, di situ mengandung banyak sekali keberkahan-keberkahan bagi orang yang mau mengkajinya. Sehingga di dalam kehidupan sehari-hari, maka afsus salamah bainakum, tebarkan, dibiasakan. Dengan demikian, insya Allah hidup kita akan lebih berkah daripada sebelumnya. Sehingga ada sebuah hadis yang diriwayatkan dari Imam At-Tirmizi, ayyuhan nas, wahai manusia, afsus salama, tebarkanlah salam, wa at'imut ta'ama, dan berilah makan, wasilul arhama, dan bersilaturahimlah, wasallu bil laili wan nasu niyamun, dan sholatlah malam di saat kebanyakan orang itu tidur, tadkhulul jannata bisalamin
maka orang itu masuk surga dengan selamat. Artinya di dalam pengucapan salam itu, kita mengamalkan salam itu, Masya Allah, ada jaminan dari Rasulullah akan masuk surga. Afsus salama wa at'imut ta'ama, memberi makan seperti ini, memberi jajan. Masya Allah, orang-orang soleh, orang-orang yang solehah yang berpartisipasi dalam penyediaan konsumsi setiap majelis yang ada minuman, teh, kopi dan lain sebagainya. Masya Allah, ini orang-orang yang soleh dan solehah. Insya Allah dengan panjenengan seperti ini, Allah akan mengganti rezeki yang lebih banyak. Siapapun yang berpartisipasi, yang menyediakan tempat duduk, membersihkan karpet-karpet, kemudian mendokumentasikan, orang yang meminta untuk mendokumentasikan, itu Masya Allah semuanya akan dapatkan keberkahan dari Allah dan dicatat sebagai amal yang makbul, amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma. Nah, disinilah para jamaah, kita dalam berdakwah harus bekerja sama, harus saling support. Yang punya rezeki, support tentang listrik, support tentang air. Yang punya tenaga, membantu kebersihan dan lain sebagainya. Semuanya partisipasi. Hadir itu juga termasuk, Masya Allah, partisipasi support. Kalau seandainya majelis nggak ada yang hadir, kurang semangat. Kurang semangat, hanya 2 orang. Orang yang berpartisipasi, minuman juga cuma 2, kurang semangat. Tapi dengan kehadiran jenengan semuanya berbondong-bondong, Masya Allah. Apalagi sekian hari semakin tambah banyak, semakin tambah semangat hiroh untuk menimba ilmu. Inilah salah satu amal jariah panjenengan semuanya yang mudah-mudahan bisa dilanjutkan oleh anak turun kita. Amin Allahumma. Amin. Mungkin sampai di sini dulu para jamaah dalam kajian kita, tidak lama-lama. Mudah-mudahan sedikit yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan Allah mencatat sebagai amal soleh, mencatat sebagai amal makbul, amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.